DPR menilai usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji dari Kementerian Agama 105 juta rupiah per jamaah kemahalan. Ada kong kali kong, bongkar. Yuk, subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih bersemangat berkarya. Syukron, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spirit Haji Mabrur, info haji. Biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH di atas 100 juta masih usulan, tapi sudah mengundang kritik tajam. Padahal biaya perjalanan ibadah haji BPIH yang dibayar jamaah tentu bukanlah sebesar BPIH. Sementara DPR menilai BPIH 2024 kemahalan. Kementerian Agama mengusulkan BPIH 1445 Hijriah 2024 Masehi rata-rata sebesar 105 juta rupiah. Setelah BPIH disepakati, baru akan dihitung komposisi berapa besaran BPIH yang dibayar jamaah dan berapa yang bersumber dari nilai manfaat. Menteri Agama Yakut Kholil Qomas menegaskan BPIH 2024 sebesar 105 juta rupiah masih usulan awal yang akan dibahas di panja BPIH. Kalau sudah ditelaah dan dikaji harga-harga di lapangan, baru disepakati dan ditetapkan berapa yang dibayar jamaah haji dan berapa yang diambilkan dari nilai manfaat setoran awal jamaah, ujar Yakut. Dalam paparannya pada raker dengan Komisi 8 DPR, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif menjelaskan, usulan BPIH 2024 yang disampaikan pemerintah ke DPR lebih tinggi dibanding biaya haji 2023. Pasalnya, ada sejumlah faktor yang menjadi penyebab, antara lain kenaikan kurs baik dolar maupun rial dan penambahan layanan. Ini penjelasan Dirjen PHU. Terkait dengan pembahasan rincian komponen BPIH tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi, dapat kami jelaskan sebagai berikut. Kedua adalah asumsi dasar. Yang kami pergunakan pada kesempatan kali ini adalah mengenai kurs SAR terhadap rupiah sebesar 4.266,67 rupiah. Kemudian untuk kurs dolar terhadap rupiah itu adalah 16.000 usulannya. Kemudian kloter 598 kloter. Biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi 36.18.391,20 rupiah, dan ini nanti tentu saja akan terkait dengan biaya aftur dan perkembangan fluktuasi yang terkait dengan penerbangan. Biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi 36.18.391,20 rupiah, dan ini nanti tentu saja akan terkait dengan biaya aftur dan perkembangan fluktuasi yang terkait dengan penerbangan. Akomodasi jamaah di Makkah 4.653 SAR, akomodasi jamaah haji di Madinah 1.454 SAR, kemudian living cost yang tertulis masih 750 real. Nanti kita bisa berdiskusi mengenai beberapa alasan untuk penyesuaian. Kemudian visa haji 359,80 SAR, paket layanan masyair masih sesuai dengan tahun lalu, dan sampai saat ini belum ada biaya atau harga resmi yang dikeluarkan.
Dan kami menuliskan 4.567,75 SAR, volume makan jamaah di Makkah 84 kali, harga satuan makan di Makkah 18,50, volume makan jamaah di Madinah 27 kali dan harga satuannya 18,50 juga. Asuransi kesehatan 28,75, nakobah atau transportasi antar kota 982,10 SAR, transportasi sholawat 146 SAR. Kemudian volume manasik ya, untuk tingkat KUA wilayah Jawa 6 kali, luar Jawa 8 kali, kemudian di tingkat kabupaten kota 2 kali, dan harga satuan manasik itu adalah 100.000. Kemudian total BPIH sebagaimana kami sampaikan adalah 105.095.032,35 rupiah. Untuk anggaran operasional haji 1445 Hijriah 2024 Masehi, kami telah menyampaikan usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini kepada Komisi 8 DPR RI melalui nomor surat B435MA/KU00-11/2023 tanggal 10 November 2023 perihal usulan BPIH reguler dan khusus tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi. Adapun ringkasan dari usulan anggaran tersebut adalah sebagai berikut. Untuk haji reguler, kami sudah menghitung dengan jumlah kuota sebanyak 241.000 orang, itu terdiri dari jumlah jamaah reguler murni, kemudian jamaah PHD atau petugas haji daerah sejumlah 1.794, kemudian pembimbing KBIHU 755. Jadi untuk jamaah PHD dan pembimbing KBIHU, mereka diharuskan membayar BPIH secara utuh atau penuh. Yang mendapatkan nilai manfaat hanya reguler murni. Kemudian jamaah haji khusus jumlahnya adalah 19.280. Nah, jumlah kloter kami masih estimasi saat ini adalah 598, dan nanti ini akan tergantung pada jenis pesawat dan juga kekuatan dari bandara yang akan menentukan besaran pesawat dan daya angkutnya untuk jamaah haji Indonesia. Untuk living cost kami usulkan masih sama dengan tahun lalu sebesar 750 SAR, dan nanti kita akan diskusikan juga mengenai besaran ini tergantung dan kebutuhan yang kita perlukan untuk melayani jamaah haji Indonesia. BPIH yaitu komponen yang dibebankan langsung kepada jamaah haji yang disebut dengan biaya perjalanan ibadah haji, dan komponen yang dibebankan kepada dana nilai manfaat atau optimalisasi. Untuk komponen BPIH, dalam rangka memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji, pemerintah telah menyusun formulasi pembebanan BPIH tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi yang telah melalui proses kajian. Kebijakan formulasi komponen BPIH tersebut diambil dalam rangka menyeimbangkan antara besaran beban jamaah dengan keberlangsungan dana nilai manfaat BPIH di masa yang akan datang. Pembebanan BPIH harus menjaga prinsip istitoah dan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun berikutnya. Untuk itu, tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah sebesar 105.095.032,34 rupiah, dan di situ akan digunakan untuk biaya penerbangan, pelayanan akomodasi, pelayanan konsumsi, pelayanan transportasi, pelayanan di Arafah, Muzdalifah dan Mina, perlindungan jamaah, pelayanan di embarkasi atau debarkasi,
pelayanan keimigrasian, premi asuransi dan perlindungan lainnya, dokumen perjalanan, biaya hidup, pembinaan jamaah haji di tanah air dan di Arab Saudi, pelayanan umum di dalam dan di Arab Saudi, serta pengelolaan BPIH. Dan ini item-item ini yang sudah disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Dari total BPIH yang kami usulkan saat ini adalah 23 triliun 33 miliar 783 juta 334.558,30 rupiah. Pada tahun ini kami juga ingin menyampaikan kembali dan menekankan bahwa mandat yang diberikan diantaranya juga untuk melakukan perlindungan dan pengawasan kepada haji khusus, pembinaan penyelenggaraan ibadah haji khusus 1445 Hijriah 2024 Masehi yang kita usulkan untuk bisa diambil dari dana nilai manfaat atau optimalisasi, dana setoran awal dan setoran lunas jemaah haji khusus adalah sebesar 20 miliar 435 juta 657.000 rupiah. Termasuk di dalamnya adalah untuk perlindungan sebesar 7 miliar 326 juta 400.000, dokumen perjalanan 892 juta 268.000, pembinaan jamaah haji di tanah air 578 juta 400.000, pelayanan umum 11 miliar 605 juta 309.000, pengelolaan BPIH 33 juta 280.000, sehingga total adalah 20 miliar 435 juta 657.000. Dan beberapa mandat itu juga diberikan di dalam undang-undang untuk jamaah haji khusus. Terhadap usulan Kemenak, ada anggota Komisi 8 DPR yang menolak kenaikan BPIH 2024 di atas 100 juta rupiah. Beberapa anggota Komisi 8 membongkar BPIH yang terlalu mahal dan pelayanan yang di bawah standar pada Haji 2023. Bahkan, ada anggota yang menduga ada kong kali kong dalam penetapan harga. Ini kutipan beberapa pandangan anggota Dewan. Ada kenaikan biaya perjalanan ibadah haji yang cukup signifikan menurut saya, yaitu kenaikannya saja berjumlah kurang lebih 15.044.395. Berarti kurang lebih sekitar hampir 12% atau 14% dari biaya perjalanan ibadah haji tahun 2022. Saya nggak tahu persis kenapa begitu besar kenaikan ini. Padahal kalau kita runut-runut, ibadah haji itu dari tahun dulu, bahkan sampai dunia kiamat itu akan kita laksanakan. Seharusnya kalau sumpamanya toh ada kenaikan atau pengurangan, persentasenya tidaklah sebanyak ini. Tapi saya surprise karena memang kenaikannya luar biasa. Saya secara pribadi jelas menolak usulan biaya yang diajukan oleh pemerintah ini. Bahkan Partai Golkar menolak tentang biaya haji yang diusulkan pemerintah ini. Alasannya kenapa kami tolak? Pertama, bahwa kenaikan yang diusulkan oleh pemerintah sebesar 15.044.395 tersebut sangatlah memberatkan calon jemaah haji di tahun 2024.
Yang kedua, harga yang diusulkan juga tidak mencerminkan peningkatan pelayanan kepada calon jemaah haji. Kami minta pelaksanaan ibadah haji ini lebih transparan, lebih akuntabel dalam mengelola perjalanan ibadah haji ini. Kami minta kepada Saudara Dirjen dapat memilih syarikah yang betul-betul pelayanannya baik dan harganya murah. BP, kemudian BPIH-nya. BPIH-nya di angka 105 juta. Di angka 105 juta ini komponennya jelas yang Bapak rinci ini. Tetapi dari 105 juta ini yang harus kita rinci kembali, apakah ini tidak akan mengganggu terhadap keuangan yang ada di BPKH? Karena keuangan yang ada di BPKH ini nilai manfaatnya seperti apa? Ada angka-angka jamaah yang waiting list yang harus kita selamatkan. Jangan sampai nanti nilai yang akan kita pergunakan BP-nya tinggi, kemudian nanti kan akan kita efisiensikan. Apakah BP-nya seperti yang Bapak usulkan kepada kami di awal ini kan? Di angka 73 juta, ini masih tinggi kan, belum kita rasionalisasikan. Ini kan angka kasar. Angka kasar yang Bapak berikan kepada kami. Nah, nilai manfaat yang akan dipergunakan di BPKH-nya seperti apa? Stok keuangan yang di BPKH-nya bagaimana? Ini belum kita undang BPKH-nya. Mengenai makanan, saya tidak tahu nih, yang Bapak sebutkan di sini tadi, ada 84 kali. Saya punya dua materi yang sudah Bapak berikan di sini, ada 84 kali makan selama konsumsi. Apakah 84 kali makanan jamaah di Mekah ini termasuk juga di Madinah? Kemudian ini itu sudah termasuk full makanan seperti yang waktu dulu kita rapat dengan DPR bahwa jamaah akan ditanggung dari mulai pemberangkatan sampai kepulangan, mereka akan ditanggung oleh negara. Ternyata pada saat kemarin 2 hari menjelang Armusna dan 3 hari menjelang setelah Armusna, mereka nggak dikasih makan gitu loh. Karena kalau belum ada hasil audit BPK, ya kita ya nggak bisa maksimal gitu loh. 30% biaya haji itu ada di penerbangan. Tahun yang lalu kira-kira 32 jutaan, tahun ini dianggarkan 36 juta. Ini terus terang ya, Pak Dirjen, saya selaku pengawas haji tahun 2023 kecewa itu melihat haji yang diberangkatkan dengan Lion Air. Dengan Lion Air yang malah ditempatkan menginapnya di Dakar Madinah. Jadi ini harus ada kejelasan. Pertama, seat daripada Garuda yang kemarin 360 berbanding jauh ya dengan Saudi Arabian yang menerbangkan pesawat. Ternyata pesawat dalam lokal juga yang konon kabarnya sampai 400 lebih seatnya. Jadi wajar ya, pertama terjadi delay. Itu wajar itu. Itu yang pertama. Makanya kejadian di hotel di Madinah itu udah pasti. Kemudian orang posisi marah, mungkin duduknya pun tak lurus dia, saking sempitnya seat yang ada. Apalagi jaraknya mungkin yang kebanyakan itu dari Sulawesi Selatan malah, yang jarak tempuhnya mencapai sampai 12 jam. Di mana pos-pos yang kita bisa tekan, harus kita tekan. Saya yakin dan percaya bahwa BPIH tahun 2024, saya yakin dan percaya pasti harus harganya di bawah 100 juta. Dari biaya penerbangan
Dari biaya penerbangan ini saya lihat ini angkanya 7 triliun. Ya. Jadi Garuda atau Saudi menerapkan harga 36.081.391. Coba dikoreksi lagi Pak Dirjen, coba dibicarakan karena terus terang ini monopoli ya, monopoli itu nggak boleh mestinya. Monopoli terhadap satu kegiatan, ya, tapi itu dihukum kita ya, nggak boleh ya. Tapi ini kan ada persoalan Garuda sama Saudi Airlines. Itu katanya itu pemerintah Arab Saudi memberikan kuota haji harus 50% pesawatnya dari Saudi Airlines, yang 50% dari Garuda. Yang saya maksud, ini terjadi kong kali kong masalah harga. Ya, coba Pak Dirjen, pesawat pulang pergi itu dikenakan 36 juta. Ini kalau masyarakat tahu ya, masyarakat tahu, itu kita ini DPR Komisi 8 dibodoh-bodohin ini. Karena apa? Kita berangkat umroh saja, sekarang ini kan zaman terbuka. Traveloka berapa sih? Traveloka itu sekarang buka 7 juta, pulangnya 4 juta. Hanya 11 juta. Pesawatnya pakai Lion, ya kan? Yang Garuda saya yakin akan lebih naik lagi menjadi 12 juta. Biaya akomodasi itu hitungannya di sini per jamaah 26.983.246 sehingga angkanya keseluruhan 5.900.000.000. Ya. Biaya akomodasi ini dengan hitungan di Makkah 4.653, di Madinah 145. Ini kami mohon ini terus terang nanti kalau bikin kayak begini, kami dikasih aja satuannya, dikasih. Jangan kayak begini kami akan hitung-hitungan gitu. Coba kita ure. Ini satu kamar, ya, satu kamar. Per orang itu bisa 700.000 per orang. Padahal kamar itu di sana isi 4, ada isi 5, bahkan ada isi 6. Nah ini Pak Dirjen, harusnya itu kan lebih murah. Kalau itu isi 4, ya, itu 700 berarti per orang, ya, per kamar hitungannya 28 juta per kamar. 2.800.000 per hari. Padahal ini saya kemarin singgung di Hotel Mercure, bagaimana kalau ini buat ring 2, jangan ring 1 saja. Nah sekarang ini Pak Dirjen, ini mohon dari Pak Dirjen Haji, sekarang ini yang namanya saingan mencari tempat itu Turki. Turki sekarang ini, karena jamaah setelah Indonesia itu Turki. Nah ini dia sekarang lagi coba ini dicari mulai sekarang, dikontrak mulai sekarang. Bahkan ada informasi yang kami terima, katanya ini ada orang-orang Kemenak atau oknum Kemenak yang sudah kontrak 2-3 tahun. Kan lebih murah. Itu seperti itu. Dan saya dapat informasi, benar apa enggak, orang-orang Kemenak itu sudah 1 bulan yang lalu sudah ke Arab Saudi. Oknum mungkin Kemenak kan ada Pak Dirjen. Udah kusak-kusuk cari persoalan hotel, persoalan masalah catering. Dengan catering 18,50 real. Pak, memang sekarang ini harga pangan naik. Saya dapat laporan seperti itu, tidak hanya di kita memang, semuanya naik. Tapi persoalan ini Pak, itu kemarin jamaah itu Pak, yang armusna sebelum armusna 2 hari, mereka itu belanja sendiri, masak sendiri itu tidak ada 12 real. Yang mereka beli catering dengan
dengan catering, dengan para mukimin, dengan perusahaan catering kecil-kecil, 12 real Pak. Makan sudah enak, ada lauk pauk, ada sayur, ada ikan, ada air mineral. Nah, saya dapat informasi, ini benar atau tidak, apakah ini termasuk yang berangkat ke sana, ya. Ada yang sudah berangkat ke sana Pak, hitung-hitungan masalah catering. Saya punya orang di sana, menanyakan dengan pihak catering, loh saya kalau tidak dimintai oleh, maaf oknum itu 3 real ya, mungkin saya bisa nurunkan. Itu Pak. Nah, ini salah satu, karena angka catering ini cukup 1,9 triliun. Ya, ini yang kaitannya dengan 9 juta per jamaah. Bis sholawat. Tolong, ini benar tadi Bu Seli menyampaikan bahwa kita bisa mengoreksi satu-satu bila mana sudah ada laporan BPK. Ya, orang BPK di sana Pak, kelayaran Pak, mencari informasi. Ada informasi yang kami terima, coba ini dikoreksi. Bis sholawat itu ada berapa? Di sini kan nggak ada Pak. Ada bis sholawat berapa jumlahnya, ya di Mekah itu, ya jumlahnya berapa? Bapak tulis hanya bis sholawat di sini, ya bis transportasi 1 triliun per jamaah 4.913.177. Ini 26 hari di Arab Saudi. Ini Pak, ini bus sholawat katanya ini, kalau kontraknya itu kemarin katakanlah 150 bus sholawat, yang ada hanya mungkin 150 sampai 126. Benar apa enggak? Ini yang informasi kami terima. Benar enggak itu 150 diisi 150 bis sholawat benar? Ini Pak, ya ini sebagai kami sebagai DPR ini kan mewakili rakyat, sekaligus kami ini kan pengawasan budgeting kan gitu. Meskipun uang rakyat kami awasi juga. Yang selanjutnya yang ini besar juga angkanya 4 triliun satu jamaah di Arafah Mina Musdalifah 19.493 ya 83 juga, itu angkanya 4.056,775 real. Kontrak ini tadi sampaikan Bu Seli benar itu, benar enggak? Apakah ini benar-benar dilaksanakan? Karena kemarin ya kemahnya tidak memenuhi syarat, yang kedua bisnya tidak memenuhi syarat, yang ketiga bab toiletnya juga masalah. Jadi saya kira itu Pak, ini yang angka besar 7 triliun, 5,9, 1,9, 1 triliun, 4 triliun. Ini coba ini angka besar yang mempengaruhi harga ini Pak. Prosentase yang akan kita sampaikan kepada masyarakat yang dulunya adalah 45-55, kemudian sekarang 70-30. Kita belum membahas dengan BPKH apakah nanti ada uangnya apabila prosentase berubah. Tetapi kalau kita masih menggunakan 70-30, di mana yang dibebankan adalah 73 juta kepada jemaah, ini banyak yang tidak berangkat. Karena kemarin yang kurang dari 50 aja banyak yang mengundurkan diri. Apa kabar 75 juta? Gitu. Karena apa? Kita melihat waktu juga nanti pastinya penentuan itu kan dalam waktu singkat. Kalau misalnya nanti banyak yang mengundurkan diri, kan lebih kasihan lagi, mereka mengantri lagi, belum lagi mengantri nanti tambah lagi. Terus betul juga yang masuk daftar waiting list itu nasibnya seperti apa? Kita belum lihat di sini. Menolak usulan biaya BPIH di angka 105 juta sekian, tentu dikarenakan ada beberapa hal, misalnya nanti di komponen-komponen yang sudah diajukan itu nanti kita bisa bedah ulang, terutama di persoalan katakanlah diantaranya adalah penerbangan, catering ataupun nanti hotel. Untuk penerbangan misalnya, ini bisa nggak tidak hanya Garuda? Kalau itu tidak bisa, entah karena apa ya, sudah terikat perjanjian dan sebagainya. Kalau tidak bisa,
maka penerbangan ini saya tidak yakin bisa digoyang harganya. Kenapa, Pak Ketua? Karena pengalaman yang kemarin di Rute Garuda itu Rp1 pun tidak mau turun. Kenapa? Karena tidak ada pilihan lain. Dia sudah tahu itu. Pembahasan Panja PPIH 2024 masih terus berlangsung, sehingga masih ada dinamika dan pro kontra untuk mencari solusi biaya haji yang tidak memberatkan jamaah. Jamaah menunggu besaran biaya haji yang akan dilunasi.